Banyak yang mengatakan dunia akan berakhir karena api, namun tak sedikit pula yang percaya pada akhirnya dunia tertutup dengan es. Api memang mengerikan, tapi es juga tak kalah menakutkan. Seperti yang terjadi di New York pada tahun 1904, di mana kala itu para petugas pemadam mendatangi gedung organisasi para petualang Manhattan. Salah satu ruangannya mengeluarkan asap, namun alih-alih melihat api, petugas malah merasakan dingin yang teramat sangat pada pintu. Dan sangat mengejutkan, ternyata seluruh ruangan beserta para penghuninya membeku. Mereka terus melakukan pemeriksaan sampai akhirnya menemukan sosok misterius di sudut ruangan memegang sesuatu yang sepertinya sangat penting. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tidak mengapa sesekali melakukan kesalahan, karena dari kesalahanlah kita bisa belajar dan menemukan kebenaran. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Ghostbusters Frozen Empire. Film ini dirilis pada tahun 2024, disutradarai oleh Jill Keenan, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah berpengalaman dan pastinya sudah kenalan. Baik, jangan kelamaan, segera kopi disiapkan, karena cerita akan kita lanjutkan. Adegan menampilkan masa kini di mana Kelly dan sang kekasih Gary beserta anak-anak Phoebe dan Trevor telah pindah ke New York dari Summerville untuk sepenuhnya menjadi anggota Ghostbusters. Kelly adalah putri dari salah satu senior Ghostbusters bernama Egon, jadi bisa dibilang ini sama saja dengan menjalani bisnis keluarga lah. Hari itu, salah satu hantu yang disebut naga gorong-gorong bangkit dari saluran dan menyebabkan kekacauan di jalan-jalan Manhattan. Oleh karena itu, tim segera memulai perburuan dengan menggunakan mobil dinas. Saat suasana mulai tak terkendali, Phoebe dengan kerennya menggeser kursi keluar dari mobil dan segera melepaskan tembakan menggunakan senjata proton blaster. Meskipun keren, tapi apa yang dilakukan gadis itu tidaklah mudah, sehingga anggota tim yang lain membantu melepaskan penangkap. Ada bermacam-macam model, mulai dari mobil remote control sampai dengan drone. Pada akhirnya drone lah yang menjadi pilihan karena mampu terbang mendekati naga. Namun sangat disayangkan, para warga segera merekam dengan menggunakan ponsel dan diunggah ke sosial media, sehingga peristiwa tersebut pun menjadi trending topik. Kerusakan yang ditimbulkan memburamkan keberhasilan tim dalam menangkap hantu. Bahkan, wali kota Walter Peck memanggil tim itu, memberikan teguran keras atas kekacauan yang terjadi dan juga karena mempekerjakan Phoebe yang masih di bawah umur. Setelah itu, tim kembali ke markas yang merupakan kantor yang sama dengan yang dulu digunakan oleh para senior. Mengingat ancaman wali kota, Kelly dan Gary sepakat memutuskan bahwa gadis seperti Phoebe seharusnya memiliki kehidupan normal seperti remaja lainnya. Sehingga untuk sementara waktu, dia dikeluarkan dari tim. Tentu saja Phoebe tidak bisa menerima keputusan tersebut, tapi karena muak dengan pertengkaran, sang ibu pun memilih untuk mengabaikan. Kelly dan Gary kemudian menempatkan naga gorong-gorong di sebuah perangkat tua di mana mereka mengurung hantu-hantu, atau selanjutnya untuk mempermudah saya akan menyebut sebagai kurungan. Dan ternyata kali ini tuasnya agak macet, tidak seperti biasanya. Beruntung pada akhirnya pasangan itu berhasil mengunci rapat, ditandai dengan menyalanya lampu hijau. Lalu keduanya pun bertanya-tanya, apa yang salah dengan mesin itu? Sementara itu ditampilkan Dr. Ray, salah satu senior Ghostbusters, sedang live di channel pribadinya bersama dengan seorang pemuda yang merupakan asisten bernama Podcast. Dengan menggunakan aurascope, mereka mulai memindai benda-benda kesayangan para pengunjung, mengukur energi spiritual yang dipancarkan untuk mengetahui apakah berhubungan dengan dunia lain. Salah satu pengunjung, seorang wanita tua, membawa jam tangan milik mendiang suami yang dikatakan sering berbunyi ketika si wanita tua bermimpi. Namun aurascope tidak merespon sama sekali, sehingga mereka pun sepakat bahwa si wanita tua hanya berhalusinasi. Oh, sorry, lady.
Tak lama berselang, Phoebe datang mengunjungi podcast, di mana di kamar podcast gadis itu menemukan banyak sekali makhluk kecil yang disebut Mini Puff Marshmallow Man. Meskipun terlihat lucu dan menggemaskan, tapi podcast segera memukulnya dengan kejam, menjelaskan bahwa makhluk itu sebenarnya adalah wabah yang terus berkembang biak sampai menjadi sebanyak itu. Kembali ditampilkan Ray, kali ini dia melayani seorang pria yang mengaku tak berguna bernama Nadim. Dia ingin menjual barang-barang antik warisan keluarga. Dari sekian banyak benda, hanya satu hal yang menarik perhatian Ray, yaitu sebuah bola berbahan logam yang terlihat sangat kuno. Dan ketika dipindai, tanpa ragu, Ray segera membeli bola itu dan Nadim pun langsung melangkah pergi setelah mendapatkan uang tanpa menyadari akan api yang terlihat aneh. Adegan kemudian berpindah ke markas Ghostbusters di mana Gary menemukan kerusakan pada dinding. Lalu ia pun menghubungi Janine, sekretaris tim terdahulu. Wanita itu berjanji akan mengirimkan seorang ahli untuk melakukan pemeriksaan. Di lantai atas, Trevor melihat beberapa cairan hijau yang menetes dari langit-langit. Setelah diacuhkan sang ibu, akhirnya pemuda itu memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dia menemukan tumpukan bungkus makanan yang bergerak seolah ada sesuatu di bawahnya. Dan tiba-tiba saja, beberapa waktu kemudian, tim mendapat panggilan dan bersiap untuk menjalankan misi, tapi menolak membawa Phoebe. Gadis itu akhirnya memutuskan untuk pergi ke taman, menemukan meja catur, dan bermain sendirian. Namun mendadak, bidak-bidak catur itu bergerak, yang mana ternyata itu adalah ulah dari Melody, hantu dengan wujud berapi-api karena merupakan korban musibah kebakaran. Saat mereka bermain, Melody mengakui bahwa dia memiliki peluang yang sangat kecil pergi ke dunia orang mati karena masih ada urusan yang belum terselesaikan. Keesokan harinya, Lars, seorang ahli yang dijanjikan Janine datang saat melakukan pemeriksaan. Terjadi getaran pada kurungan yang menandakan bahwa para hantu mencoba untuk keluar. Salah satu senior Ghostbusters, Winston, membawa desain asli unit kurungan yang dibuat oleh mendiang ayah Kelly. Mereka menyimpulkan bahwa unit tersebut telah penuh setelah 40 tahun mengumpulkan limbah spiritual. Selain itu, Winston juga memberitahu mereka bahwa peristiwa yang menyebabkan gempa menciptakan celah yang berpotensi menjadi gerbang ke dunia lain. Karena yakin kurungan itu tidak akan bertahan lama, maka Winston mengajak tim ke sebuah fasilitas rahasia yang menjadi pusat penelitian paranormal. Beberapa ilmuwan berkumpul di fasilitas tersebut untuk meneliti fenomena supranatural, dan di sini juga Trevor bertemu kembali dengan temannya Lucky yang juga merupakan seorang staf di fasilitas. Jadi setiap kali Ray menemukan benda dengan energi supranatural akan dikirimkan ke lab, kemudian Lars akan meletakkannya di suatu mesin yang berfungsi untuk memisahkan arwah dari suatu objek. Menggunakan desain asli sebagai panduan, mereka juga membangun kurungan yang lebih besar di fasilitas tersebut, dan diharapkan tim dapat segera memulai proses pemindahan para hantu. Hal lain yang diketahui, ternyata tidak semua hantu dikurung di dalam unit. Beberapa hanya ditempatkan di sel kaca yang dialiri dengan proton untuk diteliti lebih lanjut. Satu yang menarik perhatian Phoebe, yang mana lagi-lagi hantu kecil, imut dan lucu, tapi tiba-tiba saja. Hey buddy. Adapun hantu lain jenis perasuk atau The Possessor yang tak henti-hentinya melompat merasuki benda apapun di sekitar. Dan ya, beberapa dari senior menganggap makhluk itu sangat merepotkan. Beberapa waktu kemudian, tim kembali menerima misi dari warga dan lagi-lagi meninggalkan Phoebe. Tak berselang lama, panggilan darurat lainnya diterima. Kali ini Phoebe nekat untuk menghandlenya bersama dengan podcast. Dengan bersenjatakan lengkap, dua remaja itu mendatangi lokasi, yaitu sebuah restoran, dan menemukan hantu yang dimaksud yang ternyata adalah Melody. Phoebe dengan enggan melepaskan tembakan, sehingga Melody berhasil melarikan diri. Sementara itu ditampilkan Lars dan Lucky yang sedang meneliti benda-benda yang dibawa Ray. Kali ini adalah giliran bola besi keramat yang membuat reaksi tak terduga.
Kembali ke Phoebe yang mendapat kunjungan dari Melody. Setelah membiarkan hantu itu masuk, Phoebe menunjukkan sekitar, termasuk unit kurungan, dan Melody hampir saja menyentuhnya. Mereka kemudian membicarakan tentang korek api yang selama ini dibawa Melody. Menurut Phoebe, benda yang menyebabkan tragedi kebakaran dan menewaskan keluarga Melody itulah yang mengikat Melody dengan dunia manusia. Di lab, bola keramat mengeluarkan ledakan yang sempat menyebabkan pemadaman listrik di kota. Kemudian ada sesuatu yang mendekati dan berbicara dengan Melody, memintanya bekerja secepat mungkin. Namun Melody sendiri masih ragu karena target dalam rencana adalah Phoebe. Keesokan harinya, karena masih penasaran, Trevor kembali mencoba untuk menaklukkan hantu hijau Slimer. Tentunya kali ini dengan segala macam persiapan dan juga jebakan, namun sebelum bisa melepaskan, gempa kembali melanda kota. Segera tim bergegas ke unit kurungan dan menemukan lubang pada dinding dengan embun di mana-mana. Setelah peristiwa tersebut, mereka kembali mendatangi lab dan mengetahui bahwa bola keramat membeku sehingga harus menggunakan alat untuk memindahkannya. Selain itu, ketika bola keramat didekatkan ke mini puff, semua terlihat begitu tertarik, yang mana diduga bola tersebut memiliki semacam kekuatan untuk mengendalikan hantu. Merasa pusing tujuh keliling karena tak bisa menemukan informasi lebih lanjut, Lucky, Trevor, dan Lars pergi menemui si pemilik sebenarnya dari bola keramat, yaitu Nadim. Setelah berbasa-basi, mereka dibawa Nadim ke sebuah ruangan khusus milik neneknya. Ada banyak barang antik di sana, seperti tanduk aneh dan juga baju zirah kuno. Lars menyadari bahwa hampir semua benda di ruangan itu terbuat dari kuningan, yang mana sangat berpengaruh terhadap hantu. Nadim kemudian diseret ke lab karena auraskop menunjukkan reaksi yang sangat kuat. Setibanya di sana, Nadim dihubungkan ke alat khusus oleh salah satu senior Ghostbusters, Peter. Pria tua itu kemudian mulai mengajukan beberapa pertanyaan aneh sampai dengan melempari Nadim dengan pena, sehingga membuat Nadim marah dan ternyata itu menyebabkan api yang ada di dekatnya bereaksi. Ow! What was that? Okay! Sementara itu, Phoebe dan Podcast yang sedang mengamati video di lab menemukan simbol-simbol kuno pada bola keramat. Lalu remaja-remaja itu sepakat mengajak Ray untuk berkonsultasi dengan pakar dengan menggunakan motor tua Ray. Mereka mengunjungi perpustakaan New York bertemu dengan pakar yang dimaksud bernama Dr. Hubbard. Simbol tersebut sama dengan yang ada di sebuah buku tua, di mana dalam buku tersebut diceritakan sebuah kisah berabad-abad yang lalu tentang seorang raja yang haus akan kekuasaan, sampai-sampai meminta bantuan dari entitas kuat disebut Garaka yang ternyata juga memiliki rencana sendiri, yaitu mengembalikan bumi ke zaman es. Hanya para Fire Master yang mampu mengimbangi Garaka. Dengan menggunakan seluruh kekuatan, mereka berhasil mengalahkan, mengambil tanduk, serta mengurung Garaka di dalam bola keramat. Jadi, jika Garaka bebas, maka seluruh kota akan membeku dan membuat manusia mati kedinginan. Hubbard kemudian memperdengarkan rekaman tentang kejadian di New York pada tahun 1904, tepatnya di gedung organisasi petualang Manhattan. Kelompok itu sering menemukan benda-benda aneh, termasuk bola keramat, dan mencoba membuka sehingga mendatangkan malapetaka. Dalam rekaman tersebut juga terdengar kata-kata aneh, namun tiba-tiba saja silinder rekaman bergerak sendiri dan melompat keluar dari mesin pemutar, lalu mendarat di tong sampah, yang mana mulai bergerak tak terkendali ke seluruh ruangan. Stop him! Setelah keluar dari pustaka dan mengetahui The Possessor adalah biang keroknya, Phoebe dan rekan-rekan menemukan silinder berada di bawah patung singa. Ray mencoba merebut kembali, namun tiba-tiba saja patung singa menjadi hidup, menyebabkan orang-orang di sekitar panik. Untungnya, Phoebe segera mengambil proton blaster pada motor dan segera menembakkannya. Sesaat kemudian, Peck muncul menyatakan bahwa Ghostbusters akan dibubarkan, yang mana merupakan keinginannya sejak lama. Phoebe mencoba memprotes, namun Peck tak mau berdebat dan memberikan pilihan antara pembubaran Ghostbusters atau hukuman penjara.
Malam harinya, tim kembali membobol markas, lalu mengetahui semua peralatan dan senjata mereka telah disita. Sementara Phoebe bertengkar dengan orang tuanya, Ray menunjukkan kepada Nadim unit kurungan yang rusak dan memberitahukan bahwa kemungkinan Nadim adalah keturunan Firemaster yang menjadi harapan untuk mengalahkan Garaka. Jadi segera Nadim diminta untuk berlatih mengendalikan api. Adegan berpindah menampilkan Phoebe yang mendatangi taman untuk bertemu dengan Melody. Phoebe menceritakan apa yang dia alami, dan ternyata hanya Melody satu-satunya yang bisa mengerti, sehingga ikatan pertemanan pun terjalin. Phoebe berpikir bahwa dirinya ingin menjadi hantu demi memahami perasaan Melody. Oleh karena itu, keduanya menuju ke lab untuk menggunakan mesin pemisah. Setelah masuk ke dalamnya, Phoebe meminta bantuan Melody untuk mengaktifkan. Kini jiwa Phoebe telah meninggalkan raga, sehingga gadis itu bisa dibilang telah menjadi hantu walaupun hanya sekitar 2 menit saja. Anehnya, Melody malah meminta maaf, terungkap bahwa selama ini gadis itu bekerja untuk Garaka. Jiwa Phoebe dikendalikan untuk mengucapkan mantra yang mana sekaligus diucapkan oleh raganya, dan seketika bola keramat pun terbuka. Garaka muncul dan menyatakan akan menghancurkan dunia. Sementara itu, roh Phoebe kini bersatu kembali dengan tubuhnya, dan di saat yang sama, Lucky datang dengan menembakkan proton ke Garaka. Namun sangat disayangkan, serangan tersebut tidak berdampak apapun. Bahkan Garaka dengan mudah membekukan protonnya sebelum menghilang. Sementara anggota tim yang lain datang, Garaka sudah berada di tempat lain, memasuki sebuah toko milik Nadim karena melihat tulisan Firemaster dan menghabisi penjaga toko yang dikiranya sebagai Firemaster. Kemudian Garaka menuju ke ruangan nenek Nadim untuk mengambil tanduk dan mengenakannya. Kini kekuatan makhluk itu telah kembali sepenuhnya, ditandai dengan kemunculan awan gelap serta es yang dengan cepat menyelimuti kota. Tim tua dan tim muda kini berkumpul di markas untuk mengatur siasat, sementara Nadim masih terpaku dengan latihan dasar, yaitu memindahkan api ke lilin. Karena senjata-senjata lama telah disita, kini mereka menggunakan model baru yang dibawa oleh Lars. Namun menurut Lucky, itu tidak cukup berdampak karena dirinya telah membuktikan sendiri. Inilah saatnya bagi Phoebe membuktikan diri. Gadis itu melakukan sedikit modifikasi dengan menggunakan kuningan demi memperkuat proton blaster. Beberapa waktu kemudian di atap, Trevor dan Lucky melihat sebuah sepeda yang bergerak sendiri di jalanan yang sepi. Menduga bahwa itu adalah The Possessor yang kabur dari lab. Badai yang terjadi semakin parah, membuat sepeda menabrak pintu dengan keras. Dan benar saja, The Possessor bersama dengan hantu-hantu lain telah menyusup untuk membuat kekacauan di markas Ghostbusters. Saat es menyelimuti markas, Phoebe menuju ke ruangan bawah dan bertemu dengan Melody yang bersumpah bahwa dirinya tidak ingin menyakiti siapapun. Terungkap bahwa Melody mengikuti perintah Garaka karena dijanjikan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Merasa kesal, Phoebe mencoba menyadarkan bahwa tidak ada yang bisa membantu Melody. Oleh karena itu, Melody harus berusaha sendiri menemukan jalan untuk menemui keluarganya. Tak lama kemudian, Garaka akhirnya tiba di markas Ghostbusters dan segera memblokir jalan keluar dengan menggunakan es. Tentu saja tim melakukan perlawanan dengan menembakkan proton blaster secara bersamaan. Namun sama seperti yang terjadi sebelumnya, Garaka dengan mudah membekukan, bahkan hanya dalam hitungan detik. Bantuan datang dari Nadim yang telah mengenakan armor kuno, warisan nenek moyang. Dengan penuh percaya diri dia menyatakan perlawanan, namun sangat disayangkan ketika mencoba melancarkan serangan, korek apinya malah tidak berfungsi.
Let the record show. I gave you a chance. Garaka segera membekukan korek apinya dan menciptakan ledakan yang membuat celah pada lantai, serta menahan tim Ghostbusters di balik es. Lalu makhluk itu mengucapkan mantra untuk membebaskan para hantu yang selama ini terkurung. Menyadari apa yang terjadi, Phoebe tak bisa lagi berlama-lama dengan Melody karena harus segera bertindak. Gadis itu bergegas menemui Garaka dan menembakkan proton blaster hasil modifan. Tentu saja itu sangat mempan, namun sayangnya tidak bertahan lama. Kini Phoebe juga dibekukan dan Garaka mencoba mengekstrak jiwa gadis itu. Beruntung di saat-saat terakhir, Melody muncul dan menyalakan korek api terakhirnya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Nadim untuk menciptakan bola api yang segera dilemparkan ke Garaka, sekaligus menyebarkan panasnya ke seluruh ruangan demi membebaskan tim Ghostbusters. Segera Phoebe mengaktifkan kembali blaster, melepaskan tembakan dengan dibantu oleh keluarganya untuk menguatkan, dan dibantu juga oleh Nadim dengan kekuatan apinya. Serangan-serangan tersebut segera melemahkan Garaka. Melihat hal ini, Podcast pun bergegas melepaskan drone penangkap, namun sayangnya Mini Puff mengganggu, dan segera perangkat itu dihancurkan oleh Garaka. Para senior mengetahui bahwa Garaka telah melepaskan hantu yang terkurung, sehingga mereka bergegas menuju ke ruangan bawah untuk mengaktifkan kurungannya kembali. Lalu dengan sedikit modifikasi yang tidak sempat dijelaskan Ray secara penuh, unit kurungan tidak hanya aktif, tapi juga menghisap Garaka dan sebagian hantu yang telah bebas, serta menutup celah dunia lain. Setelah semuanya aman, Melody memberikan kotak korek apinya kepada Phoebe sebagai kenang-kenangan, lalu mengucapkan selamat tinggal karena kini dia telah menemukan jalan. Seluruh tim kemudian datang dan menemukan bahwa es telah mencair. Pack muncul, mencoba memarahi dan menyalahkan Ghostbusters atas semua kekacauan yang terjadi, namun para warga malah menunjukkan dukungan yang mendesak wali kota untuk mendirikan Ghostbusters kembali, bahkan harus memberikan dukungan penuh jika memang ingin terpilih kembali di pemilu yang akan datang. Pack pun tidak punya pilihan dan hanya bisa tersenyum mengiyakan. Kini Ghostbusters harus kembali beraksi sebab masih ada hantu yang berkeliaran setelah Garaka merusak kurungan, termasuk naga gorong. Dan pada momen ini, akhirnya Gary mendapatkan sebuah hadiah spesial, yaitu Phoebe memanggilnya dengan sebutan ayah. Film pun ditutup dengan menampilkan pada suatu malam ketika seorang supir meninggalkan truk untuk melakukan panggilan dengan menggunakan telepon umum. Tiba-tiba saja truknya melaju sendiri, yang mana ternyata itu adalah ulah dari Mini Puff. Apakah makhluk imut yang dianggap wabah ini akan menjadi ancaman baru bagi warga? Dan tamat. Ya, saya yakin Ghostbusters tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, baik yang bapak-bapak atau ibu-ibu, om tante, dan juga adik kakak. Semua pasti mengenali atau minimal pernah mendengar tentang kelompok penangkap hantu ini. Karena filmnya telah banyak dirilis dari tahun 80-an, bahkan dulu juga ada serial animasinya yang pernah ditayangkan di televisi dalam negeri. Garaka ini adalah entitas kuno yang memiliki rencana balas dendam. Sebagai iblis, rencana jahatnya adalah mengumpulkan semua hantu yang ada untuk bergabung dengannya demi membekukan dunia. Dan tujuan akhirnya adalah menyebabkan kematian melalui ketakutan. Sebelum dibebaskan dari bola keramat, Garaka telah memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga dapat berkomunikasi dengan setiap hantu. Garaka menjadi musuh yang cukup mengancam dan merepotkan bagi kelompok Ghostbusters karena selain mampu mengendalikan hantu, senjata utama Ghostbusters yaitu Proton Blaster tidak akan mempan terhadapnya, bahkan makhluk ini mampu membekukan tembakannya.
Untuk mengalahkan Garaka, Ghostbusters harus meminta bantuan Nadim, seorang Fire Master keturunan dari kelompok kuno yang pertama kali memenjarakan sang iblis. Dengan menggunakan kemampuan pengendalian api seperti Zuko dalam film Avatar, yang mana dikombinasikan dengan Proton Blaster hasil modifan Phoebe. Sebenarnya ini masih tidak cukup karena dibutuhkan tempat peristirahatan yang cukup besar, yang mana disinilah unit kurungan hantu digunakan untuk menyedot Garaka. Setelah Garaka diseret ke dalam unit kurungan, portal antara dunia hantu dan dunia manusia tertutup. Akibatnya, segala sesuatu yang telah membeku, termasuk semua orang, mulai mencair. Meskipun Garaka mungkin telah merencanakan pelariannya selama periode waktu yang cukup lama, kembalinya ke dunia manusia hanya berlangsung sesaat. Dalam film ini, tidak dijelaskan secara rinci mengapa Kuningan bisa digunakan untuk menaklukkan Garaka. Namun kemungkinan alasannya karena Kuningan merupakan unsur kuno yang dapat dimanfaatkan dan mudah dimanipulasi oleh Fire Master untuk menjebak sang iblis. Tidak ada adegan yang menyatakan demikian. Nadim memiliki hubungan yang rumit dengan neneknya, bisa dibilang akur-akur ribut. Jadi dia menjual barang-barang peninggalan sang nenek karena menganggap itu penuh-penuhin ruangan aja, tanpa menyadari bahwa benda-benda tersebut sangat penting bagi keamanan dunia. Setelah akhirnya belajar cara menggunakan kemampuan Fire Master dan mengalahkan Garaka, Nadim mungkin akan menghabiskan beberapa waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang garis keturunan dan leluhur yang mengabdikan hidup mereka untuk mencegah Garaka menghancurkan dunia. Nadim mungkin juga akan mencari seseorang yang dapat membimbingnya dengan kekuatan serupa, yang mana tentunya bukan Zuko apalagi Aang, dan kemungkinan besar ia akan menghabiskan waktu untuk menjaga kurungan hantu demi memastikan Garaka tidak kabur lagi. Seperti yang telah saya ceritakan, adegan mid film ini menampilkan Mini Puff yang mencuri sebuah truk. Dari sini, apa yang terjadi selanjutnya dibiarkan tidak jelas, sehingga memberikan ruang bagi interpretasi penonton tentang apa yang mungkin akan terjadi pada mereka selanjutnya. Meskipun tidak terlihat memiliki implikasi besar untuk sequel, tapi sebenarnya itu merupakan pengingat penting tentang dunia di mana sequel berikutnya akan berlangsung. Jadi meski Ghostbusters berhasil mengalahkan Garaka, masih banyak hantu-hantu lain yang melarikan diri dari unit kurungan. Mini Puff adalah contoh kecil dari situasi ini, menunjukkan bagaimana hantu-hantu tersebut dapat menyebabkan kekacauan dengan berbagai cara. Atau mungkin ada hantu-hantu lama yang cukup tangguh dan berbahaya, yang pernah ditaklukkan oleh para senior, dan kini mereka mengatur siasat untuk membalas dendam terhadap Ghostbusters. Mirip dengan film-film kebanyakan yang saya buat alur ceritanya, film ini juga membahas tentang keluarga dan perasaan menjadi orang yang asing. Phoebe sebagai tokoh utama seringkali dihadapkan pada konflik dengan keluarga yang tampaknya tidak menghargai kemampuan Phoebe karena usianya yang masih sangat muda. Gadis itu merasa putus asa dan bahkan kesepian karena perbedaan pendapat dan pengalaman dengan anggota keluarga. Namun hubungan yang rumit ini membawa Phoebe ke dalam hubungan pertemanan dengan Melody yang juga merasa terasing sebagai hantu. Sebagai calon ayah tiri, di sini Gary sebenarnya berada di pihak Phoebe. Namun pria itu agak segan untuk ikut campur, ditambah lagi Phoebe sendiri masih menjaga jarak dengannya. Pada akhirnya, Phoebe, Kelly, dan Gary mendapat pelajaran yang berharga tentang arti menjadi keluarga sekaligus tim. Phoebe belajar bahwa dia bisa mengandalkan keluarganya, Kelly belajar untuk lebih percaya kepada Phoebe, dan Gary belajar bahwa menjadi orang tua tidaklah selalu menyenangkan. Namun selama tetap saling mendukung dan tetap terbuka satu sama lain, pastinya mereka akan menjadi keluarga yang solid dan juga tim yang tangguh untuk menaklukkan segala tantangan. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!